geger. Tadi ada geger. Kau tahu nggak ada lagu Aduh Abang Roni pulang Aduh abang. Sudah 3 bulan Aku ditinggalkan. Tararat, tararat, tararat. Emang ada yang ditinggalkan? Ada yang ditinggalkan? Nggak ada. Ini ngomongin ditinggalkan, kita tuh pasti pernah ditinggalkan. Entah Siapa? ya kan? Sama Sama orang yang siapa? kita cinta. Ah, siapa ini? gitu. Sama siapa? Kenapa jadi ngirung soal lo? Kalau bintang tamu yang ini kita harus menyambutnya dengan ngirung. Tapi guys, ini kurang lebih 3 minggu lah. Dia ini kehilangan ayahandanya tercinta. Dia mau cerita sama kita. Ya namanya kehilangan, tapi kita tahu ya ini kaderullahnya memang sudah jalan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita juga berharap semoga legacy atau apapun yang diturunkan buat anaknya ya. Ini bisa tentunya membawa berkah, membawa hikmah pelajaran dari sang ayahanda tercinta. Amin. Bagi-bagi ambiar kita hadirkan ini dia Ricky. Cuaca. Cuaca apa ini? Lihat nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua sekarang lambung merah-merah. Kagak lihat tambah manis pulang. Pertanyaannya buat Ricky Cuaca. Temanya apa hari ini? Tema gaya, tema gaya. Tema gaya hari ini. Summer, spring atau apa? Karen Delano. Karen Delano gitu kan, gini kan. Gue terinspirasi sama lu Kak Oh, sebenarnya. iya, Kak. iya, Ya, makasih celana-celana ya. gede kayak begini. Gombrong. Masa sih kayaknya nggak pernah deh. Karen nggak pernah dandan kayak gini. Nggak pernah deh. Celananya Enggak, tapi Karen lu nggak pernah pakai celana segombrang itu, Nggak Karen. pernah deh di pagi-pagi ambiar deh. Nggak pernah. Nah, pernah dulu inget gak waktu itu dia pakai Ih, kita karung. nggak tahu orang baru. Ricu apa kabar Ricu? Gimana? Gitu dong, gue lagi berduka, lu banyak. Oh iya. Iya, iya, iya. Oh iya, kita jadi berduka juga ya. Kita peluk dulu, kita peluk dulu. Peluk dong, orang lagi anak yatim nih, anak yatim. Oh iya, sabar ya. Dia ngomongin anak yatim, dipikir kita berempat bukan anak yatim. Gitu Iya. juga berempat anak yatim. Jangan adu mekanisme deh. Tentang senior anak yatimnya. Tapi begitu kalau kehilangan, maksudnya ini bukan dijadikan bercanda, tapi kan maksudnya berdamai Iya, ya, dengan keadaan. harus legowo, Semoga kamu ikhlas. justru berdamai ya. Kita sebelumnya mengucapkan Terima kasih. Sebenarnya kita nggak pengen ngucapin terima kasih Ricky, tapi karena Ricky lagi berduka, jadi kita ucapin terima kasih. Makasih ya Ricu. Harusnya kan lu ucapinnya turut berduka, kok terima kasih sih? Ya belum dong. Sabar dong. Mau diberi Ini belum keluar Vitinya. Lu baru jadi pemain TV apa bagaimana sih? Ricky semoga mendiang diberikan tempat terbaik, Amin. diberikan segala macam kebaikan. Amin, Ricky ya juga Rabbal Alamin. sabar, tabah sama keluarga ya. Amin. Kami turut berduka cita. Kita mau kasih lihat buat sobat ambiar kehilangan Ricky Cuaca 3 minggu ditinggal ayahanda tercinta. Usia berapa Ki? Usia 76. Oh 7. Meninggalnya karena? Meninggalnya karena, aduh, gue kalau ngomongin bapak gue jadi sedih lagi. 76, meninggalnya gara-gara jantung. Deket gak sama bokap? Mungkin kalau followers gue udah tahu, pasti kalian semua pada tahu kalau gue tuh deket banget sama bokap. Gue tuh kayak tiap pagi tuh pasti kayak bokap nelponin gue terus. Oh ya? Iya. Novel ini buat apa? Nanya-nanya yang nggak penting aja gitu loh, kayak udah simpel aja kayak nanya makan di mana, paling gitu doang gitu loh. Papa tuh nggak nyampe telepon tuh tiap hari, tapi nggak nyampe kayak semenit, nggak nyampe, kadang-kadang cuma gitu doang nanya Say kabar. hi doang. Say hi doang. Udah jadi kebiasaan ya? Tapi itu dirindukan saat ini. Iya. Jadi itu meninggalnya sakit dulu atau mendadak gitu? Mendadak nih, jadi papa tuh termasuk orang yang sehat. Justru kayak beberapa waktu terakhir ini tuh kan memang aku sempat kayak bikin konten terus sama papa kan. Papa sering kayak ke Jakarta, kebetulan papa kan dari Padang. Terus sering liburan bareng gitu kan. Jadi tuh nggak ada yang kayak tanda-tanda dia sakit atau apapun gitu loh. Oke. Terus tiba-tiba papa lagi sarapan, tiba-tiba papa itu pun sarapannya di tempat langganannya dia gitu loh. Kalau di Padang tuh sarapan orang-orang tua itu tuh Nongkrong satu tempat ya? nongkrong Ya. gitu kan. Terus nongkrong sama teman-temannya tiap pagi. Terus tiba-tiba dia ngerasa kayak keringet dingin, mukanya pucat, terus dibawa lari ke rumah sakit. Nah di rumah sakit dirujuk ke rumah sakit jantung di Padang. Dan akhirnya harus operasi. Nah pas operasi itu tuh cuma ada mamaku kan. Aku kan di Jakarta, mamaku di Padang. Jadi aku taunya itu tuh ketika papa udah di ruangan operasi, mama nelpon, papa lagi dioperasi. Terus kayak, hah? Perasaan baru kemarin papa masih ngomong soal masalah demo. Kan waktu itu sempat ada demo kan yang di Jakarta. Baru kemarin papa ngomongin gimana demo hati-hati ya, dibilang gitu. Terus abis itu tiba-tiba
papa udah di rumah sakit aja gitu loh. Akhirnya aku pesan tiket, pulang kampung ke Padang dan papa masih di ICU waktu itu. Aku masih sempat ngobrol sama papa, tapi mungkin setelah operasi itu kan papa udah mulai setengah sadar gitu ya. Papa masih nanya tuh, masih ngigo gitu, bilang kayak gimana demo, masih gitu loh dia. Masih sempat ngobrol sama aku, tapi besokannya karena papa udah nggak tahan, mungkin udah nggak kuat, akhirnya dia meninggal. Sehari sebelumnya kamu bilang papa sempat ngigo, sempat ngobrol juga sama kamu. Selain nanya gimana demo, apa yang disampaikan sama mendiang di satu hari sebelum kepergiannya? Khawatir tuh ngomong demo tuh. Iya. Aku tuh kan anak bungsu ya, jadi tuh kayak papa tuh sangat deket sama aku gitu kan, karena aku sering bercandain dia gitu loh. Papa tuh nggak pernah marah sama anak-anaknya. Even papa, kalau mama beda ya, mama kan lebih kerasnya gitu kan. Kalau papa tuh nggak pernah marah sama anak, jadi kalau ngobrol sama papa tuh ya kayak temen aja gitu. Nggak ngomong yang kayak berat-berat gitu, nggak, ngomongnya santai aja gitu. Ini 3 minggu nggak ada telepon pagi, Ki. Sempat buka WhatsApp-nya papa nggak 3 minggu ini? Tiap hari. Kebetulan kan memang aku kemarin baru 2 bulan yang lalu kayaknya aku tuh baru jalan-jalan sama papa, sama mama kan. Aku juga sering bikin konten sama dia, jalan-jalan liburan. Ya itulah bersyukurnya aku tuh, aku sering ada momen banyak sama papa, sama almarhum. Jadi tuh aku kayak sering lihat-lihat lagi WhatsApp-nya papa, lihat foto-fotonya, video-videonya papa yang lucu-lucu gitu. Ricky inget nggak momen yang akan kita kasih lihat buat Ricky bersama dengan mendiang papa? Cuaca. Momen tuh pasti banyak momen yang nggak bisa dilupakan, tapi yang paling nempel buat Ricky sama papa tuh apa? Yang nempel, yang papa tuh memang orangnya tuh adalah orang tua yang nggak pernah banyak minta gitu loh. Malah kadang-kadang kita sebagai anak-anaknya tuh kadang capek sendiri gitu. Papa mau apa, papa mau beli apa, papa mau makan apa, dia tuh nggak pernah minta sama sekali gitu loh. Dia tuh, aku kangen momennya itu tuh ketika papa tuh memang suka suka pagi-pagi bangunin aku, walaupun kadang-kadang aku juga ya biasalah anak-anak disuruh bangun setiap hari bangun jam 5:30, 6 pagi juga puyeng gitu kan. Jadi tuh kayak aku kangen aja gitu loh momen-momen dibangunin sama papa gitu kan. Terus kayak diajakin makan sarapan gitu, karena papa tuh orangnya tipenya nggak bisa telat makan. Jadi tuh kalau dia lagi nginep di rumah aku tuh aku pasti selalu standby ini papa pagi papa makan ini, aku bilang sama mbak aku kan, pagi papa makan ini, siang papa makan ini, malam makan ini. Mbakku juga udah tahu di rumah kayak papa tuh nggak boleh telat makan gitu loh. Jadi itu aja sih kayak momen-momen yang terus gak prepare gitu kan. Aku biasa ada jatah tiap tahun tuh selalu liburan gitu kan, kayak papa mau kemana tahun ini gitu kan. Aku selalu gitu, cuma ya sekarang tinggal mama doang lah paling kalau misalnya liburan bareng gitu. Pas itu mendadak sakit jantung itu dalam Ricu lagi di mana? Aku lagi di Jakarta. Papa tuh kan tinggalnya memang di Padang sama mama berdua. Oke. Nah jadi waktu udah dapat kabar itu tuh papa malah udah di ruang operasi. Nggak ada kabar apa-apa, nggak ada kayak sakit dulu atau gimana, nggak ada mami. Kangen ya? Bikin kaget. Itu yang bikin kaget gitu loh. Tapi di sisi lain aku juga bilang, keluargaku juga bilang memang papa tuh nggak pernah nyusahin keluarga. Dia nggak pernah yang namanya tuh kayak nyusahin anak dengan dia sakit aja mendadak, meninggal mendadak, itu kan nggak nyusahin anak ya. Jadi kayak memang benar-benar papa tuh memang dari dulu tuh memang papa yang paling Ricky, baiklah bagi kita. kita mau ngajakin Ricky Cuaca dalam suara kerinduan. Kita berpindah tempat, Ki. Apa nih? Suara kerinduan. Selalu teleponan pagi-pagi katanya. Wah, pasti kangen banget sama hal tersebut ya, Ki. Ini kita punya telepon di depan Ricky Cuaca. Apa yang ingin disampaikan buat almarhum papa? Andaikan Ricky masih bisa ngobrol sama papa. Diangkat teleponnya. Silakan diangkat telepon. Ini seperti teleponan setiap pagi Ricky sama papa. Halo Pak.
Papa baik-baik aja di sana kan, Pak? Papa jangan lupa, nggak boleh telat makan. Ricky, Mama, semuanya baik-baik aja. Kita semuanya udah ikhlas. Kita yakin Papa orang baik. Papa sudah di surga bersama Tuhan. Amin. Dan bisa menjaga Ricky, Mama, dan Koko, Cece semuanya. Dijaga sama Papa dari sana. I love you, Pak. Di kehidupan yang akan datang, Ricky mau Papa tetap jadi Papa Ricky. Terima kasih Ricky Cuaca. Semoga setidaknya bisa sedikit membayar kerinduan Ricky Cuaca. Ricky boleh duduk. Kalau keluarga yang ditinggalkan di Padang, kakak-kakaknya Ricky dan juga mamanya Ricky diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang. Tapi Ricky, ya kita yakinlah Ricky orang baik juga, banyak teman-teman yang mendoakan ya. Kalau ngomongin soal teman, kita juga mau kasih lihat. Ini kita mau beralih topik ya Ki ya. Soal teman atau sahabat Ricky Cuaca. Kita tahu Dahlia Polan ini kan dekat sama Ricky ya. Dan dia memutuskan untuk berpisah dari suaminya. Ini ada satu postingan Ricky Cuaca terkait Dahlia Polan di repost juga sama Dahlia Polan. Halo teman-teman wartawan, apabila kalian ingin menanyakan soal perceraian sahabat saya Dahlia, bisa langsung ke orangnya ya. Aku bukan siapa-siapa dan gak mau berkomentar. Kalaupun ditanya support, of course saya sebagai sahabat mendukung apapun yang terbaik untuk Dahlia dan anak-anaknya. Jadi teman-teman wartawan tersayang, gak usah lagi datang ke kantor saya jauh-jauh. Kasian kan gak dapat apa-apa dari aku. Thank you Ricky Cuaca. Emang ada yang datang sampai untuk khusus nanyain perceraian? Ya biasalah kan, karena Dahlia kan memang sahabat aku udah lama kan. Terus kayak memang banyak banget, karena Dahlia heboh wartawan, akunya juga kayak aduh, aku tuh udah kayak males gitu loh, kayak nggak mau ngurusin yang bukan urusan aku. Jadi Lagi kayak, berduka juga. Iya, lagi berduka juga, terus kayak itu sebelum terjadi. Cuma maksudnya Imbasnya kan? iya, jadi kayak nggak mau ngikut-ngikut lah gitu loh, biarin aja Dahlia sendiri yang ngomong gitu. Karena tiap hari diteleponin sampai datang ke kantor, datang ke rumah aku. Sampai sekarang? Nggak, waktu zaman Dahlia lagi heboh-heboh perceraian itu, jadi akhirnya dia kayak cerai ya beda lagi. kecuali kalau aku yang cerai gitu kan, nggak usah apa-apa, gue datang ke TV langsung gitu kan. Iya. Tapi Dahlia ada sering curhat soal rumah tangganya nggak sih? Sering, tiap hari. Sampai sekarang? Sampai sekarang, baru kemarin juga telepon-teleponan. Emang kenal deket banget sama Dahlia? Iya banget, deket banget gitu. Sedekat apa? Kalau lu kan sama Rian kan segini, kalau gue udah begini. Ular kawin kali ya. Ki, sekarang prosesnya udah sampai mana sih? Dahlia, Ah. tuh kan lu tanya ke gue kan jadinya. Kan gue nggak nanyain soal terkait apa pokoknya substansinya, gue cuma nanya proses. Kalau nggak salah tanggal 30 ini terakhir persidangan, habis itu ya nanti gimana-gimananya tergantung entah mau balik lagi atau mungkin benar-benar divorce ya. Itu Tanggal 3 sidang. Tapi mungkin ya. tapi Tanggal 30. Oh 30 mah, sabar. baik-baik aja kok Teh Is sama ini. Bukan Dahlia, Dahlia Polan. Kemarin habis makan bareng. Iya gitu mah Mami Ifda ini bukan penyanyi dangdut. Ini siapa sih? Dahlia Polan. Dahlia Dia Polan. waktu itu pernah datang ke sini. Iya, Dahlia Polan. Nah, kita kan nggak tahu, kita mah yang bener-bener aja. Lu bebe lo, lu iseng-iseng bolot ntar bolot beneran ya. dari tadi dibolot-bolotin ntar lu bolot beneran loh. Kagak, pan kita nggak tahu. Kan nggak lagi tahu. ngomongin siapa, kita Kan Dahlia banyak. namanya Dahlia banyak. Ada namanya Dahlia, ada. Dahlia Polan lancar-lancar ya. Yang penting mah anak-anak aja itu kalau kita nitipnya ya. Dahlia Polan namanya hidup ya, kita juga tahu lah kadang susah, kadang happy. Mendingan nanti kalau udah ketemu yang susah-susah, happy-happy sama kita di Trans TV Festival, udah datang sana ya. Iya. Di tanggal 4 Oktober 2025 ada Yura Yunita, ada Inul Daratista, Ari Lasso. Wah, kita mau lihatnya seperti apa. Trans TV Festival. Inul Daratista. Kita kembali saat lagi.